Assalamualaikum, masih bersama Kak Ugi, Itik Buruk Rupa. Di sebuah peternakan terpencil, tinggallah seekor nyonya bebek. Nyonya bebek itu sedang mengerami telur-telurnya. Pagi itu udara sangat cerah. Tiba-tiba, telur-telur itu semuanya pecah. Peletek, peletek, peletek. Akhirnya, di dalam telur-telur itu muncul itik-itik yang sangat lucu. Wek 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 wek. Wah, rupanya telur-telur itu sudah berubah menjadi itik dan nyonya bebek sangat senang. Alhamdulillah, anak-anakku lucu-lucu sekali. Begitu kata nyonya bebek. Ayo sekarang kalian berbaris, kita akan berenang ke sungai untuk pertama kalinya. Wek 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 wek. Begitu anak-anaknya menjawab. Ketika anak-anak itik itu berbaris, nyonya bebek baru ingat. Oh iya, kenapa kalian cuma 5? Satu telurku mana? Akhirnya nyonya bebek pun mendatangi telur yang satu lagi. Oh, ini rupanya satu anakku lagi belum menetas. Rupanya adik-adik, ada satu telur lagi yang sangat besar yang belum menetas. Akhirnya, nyonya bebek itu pun mengerami telurnya lagi 1 hari lagi. Nah, setelah 1 hari dierami, akhirnya pecahlah telur itu. Pagi itu yang cerah, telur yang sangat besar itu pun pecah. Peletek, tiba-tiba muncul dalam telur itu itik yang besar berwarna kelabu abu-abu, berbeda dengan itik-itik tadi yang lucu. Nyonya bebek itu sangat senang. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Itik itu berbeda dengan kelima itik yang tadi, sangat buruk rupa. Saudara-saudaranya pun mengejek itik itu. Kamu buruk rupa, kamu jelek sekali. Iya, kamu jelek. Badanmu besar dan warnamu juga kelabu, kata itik-itik yang lain. Jangan begitu anakku, itu adik kalian. Itik buruk rupa sangat sedih. Saudara-saudaranya tidak ada yang mau menerima. Itik buruk rupa pun menangis. Aku sedih, tidak ada yang mau menerimaku. Malam pun tiba. Itik buruk rupa sangat sedih. Akhirnya, itik buruk rupa itu memutuskan pergi meninggalkan keluarganya. Terbanglah itik buruk rupa itu ke danau sebelah. Di sana, mereka bertemu dengan angsa yang sedang berjemur. Hai angsa, bolehkah aku ikut di sini? Kamu tidak boleh. Ayo sana pergi. Begitulah. Itik buruk rupa itu diusir. Tiba-tiba malam pun tiba. Hujan badai datang dengan petir menyambar-nyambar. Itik buruk rupa sangat ketakutan. Badannya basah kuyup. Itik buruk rupa menangis dan berjalan. Kemana aku harus berjalan? Begitu kata itik buruk rupa itu. Akhirnya tiba-tiba itik itu melihat ada sebuah gubuk yang cahaya sangat terang, lalu menghampiri gubuk itu dan masuklah ke gubuk itu. Akhirnya aku menemukan tempat tinggal, kata itik buruk rupa itu. Ternyata di dalam gubuk itu ada seekor ayam dan seekor kucing. Ayam dan kucing itu tidak menyambut baik terhadap itik itu. Mereka memusuhi itik itu. Tak, kamu siapa? Pergi, ini tempat kami. Ayo kamu pergi. Meong, meong. Iya, kamu harus pergi. Ini tempat kami. Sana pergi. Begitu kata ayam dan kucing mengusir itik buruk rupa itu. Akhirnya itik buruk rupa itu pun pergi meninggalkan gubuk itu. Musim salju pun tiba. Semua danau di situ menjadi es. Itik buruk rupa berjalan di atas bongkahan salju dan mencoba mengais-ngais salju yang ada dengan sisa tenaga yang ada. Aku lelah
sekali, aku capek. Semua orang mengusirku, tidak ada yang menerimaku. Ya Allah, aku capek. Begitu kata itik buruk rupa. Tiba-tiba sebuah tangan raksasa mengangkat itik itu. Ternyata tangan itu adalah seorang bapak tua yang sedang berjalan-jalan di situ. Ayo ikut denganku, kata bapak tua itu. Kasihan sekali kamu binatang yang malang. Ayo biar aku rawat. Begitu akhirnya itik buruk rupa dibawa ke rumah bapak itu dan dirawat sampai besar. Setelah besar, itik itu sama bapak tua itu dilepaskan ke danau lagi. Di danau, itik buruk rupa itu tanpa sadar melihat ada angsa sedang bermain di situ. Hai angsa, bolehkah aku bergabung? Kata itik buruk rupa itu. Ayo kita bergabung saja dengan kami, jawab angsa yang lain. Tapi tidak, aku akan pergi saja, kata itik buruk rupa. Karena takut, itik buruk rupa takut seperti kejadian lalu diusir lagi. Akhirnya itik berjalan dan menundukkan pandangannya ke air. Setelah di air, itik itu melihat ada angsa yang sangat cantik. Lehernya yang jenjang, bulunya yang putih, sayapnya yang kuat. Siapa itu? Kenapa cantik sekali? Kata itik buruk rupa itu. Tiba-tiba segerombolan angsa yang tadi mendatangi itik buruk rupa. Ayo, kamu bergabunglah dengan kami. Kamu kan kawan kami. Kamu sudah menjadi angsa yang cantik. Itik buruk rupa itu pun kaget. Rupanya angsa yang cantik itu adalah dirinya. Itik buruk rupa sudah menjadi angsa yang cantik. Dan itik buruk rupa itu pun melihat lagi ke air untuk memastikan bahwa itu adalah benar-benar dirinya. Oh iya, ini adalah aku. Sekarang sayapku kuat dan buluku pun bagus putih. Akhirnya adik-adik, itik buruk rupa itu berubah menjadi angsa yang sangat cantik dan bergabung dengan keluarganya. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan kepada kita kelebihan dan kekurangan. Jadi tidak boleh bersedih apapun yang Allah berikan. Sampai jumpa.